I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin anime Isekai Dechi Skill wo Tenishita Orewa. Kalau kemarin kita udah ngebahas tentang episodenya waktu animenya ongoing, kali ini kita bakal ngebahas tentang lanjutan animenya sambil nunggu-nunggu pembahasan tentang Tensura rilis juga. Daripada kita sama sekali nggak upload, jadi Mimin putusin buat ngebahas anime lain. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalai loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Cerita dimulai. Sebenarnya ada banyak kejadian yang dilewatkan di animenya. Kalau kita lihat di episode 13 kemarin, sempet tuh di lagu penutupnya diliatin kalau Kaori sama Lexia ketemu. Nah, waktu itu momen-momen yang gak terlalu dijelaskan, kayak waktu dimana Lexia, Luna, sama Kaori tuh nanya ke Yuya tentang hubungan mereka masing-masing. Tapi karena waktu itu Kaori nggak bisa menggunakan bahasa di sana, Yuya pun langsung ngenalin mereka. Dan sebenarnya ada banyak banget momen yang agak di skip di endingnya. Dan di akhirnya Yuti pun mulai masuk ke sekolah yang sama dengan Yuya. Tapi di sini Mimin mau ngebahas momen yang cukup sayang buat kita lewati. Pembahasan ini ada di light novel volume 4 halaman ke-154. Beberapa hari setelah Kaori, Lexia, dan yang lain ketemu, Night pun mengambil kartu guild petualangan yang telah Yuya tinggalkan di kamarnya. Melihat itu, Yuya pun langsung bertanya, mungkinkah mereka mau Yuya mengambil misi permintaan. Night pun saat itu mengangguk seolah membenarkan perkataan dari Yuya. Dan karena itulah, Yuya pun mutusin untuk mengambil misi di guild petualang hari ini. Setelah mengatur persiapan, Yuya pun langsung menuju ke ibu kota kerajaan. Tapi karena pindah-pindah secara tiba-tiba itu nggak sopan, jadi Yuya pun mutusin untuk berpindah ke tempat yang agak jauh dari ibu kota. Dan setelah sampai di tempat itu, mereka pun langsung menuju ke ibu kota kerajaan dari arah sana. Dan setelah mereka berhasil memasuki kota, Yuya pun langsung menuju ke guild petualang. Sebenarnya Yuya tuh mau melihat-lihat jalan-jalan di ibu kota kerajaan. Tapi karena kali ini tujuan utamanya adalah untuk menerima permintaan dari guild petualang, Yuya pun jadi mengurungkan niatnya itu. Dan akhirnya sampailah Yuya di guild petualang. Dan di sini Yuya pun kaget banget karena dirinya itu nggak sengaja ketemu sama Luna di sana. Luna saat itu juga kaget karena nggak nyangka kalau dia tuh bisa ketemu sama Yuya. Dan Luna pun kemudian bertanya kenapa Yuya bisa ada di sini. Karena yang Luna tahu, Yuya saat ini tuh sedang sibuk banget. Mungkinkah semua kegiatan dari Yuya udah selesai? Mendengar pertanyaan dari Luna, Yuya pun menjawab bahwa pekerjaannya belum selesai. Yuya datang ke sini untuk beristirahat dan pengen refreshing sebentar dengan ngambil misi. Lagian, kalau mau kembali tepat waktu, Yuya tinggal menggunakan teleportasi aja. Luna yang mendengar itu pun berkata, Yuya juga harus mengingat bahwa teknik teleportasi itu agak berbahaya. Ya, walau sebenarnya bahayanya belum sepenuhnya diketahui, karena semuanya berasal dari perkataan Lexia. Tapi kayaknya sih untuk orang yang notabene ada di tingkat Yuya, gak mungkin ada masalah apapun yang terjadi. Melihat Luna saat itu mau mengambil misi juga, Yuya pun langsung nanya sama Luna,
apakah saat ini Luna nggak lagi menjaga Lexia? Luna pun kemudian jelasin bahwa Owen bisa menangani semua pengawalan hari ini. Dan karena itulah Luna pun mutusin jalan-jalan di sekitar ibu kota. Yuya yang mendengar itu pun langsung nawari misi gabungan sama si Luna. Ini membuat Luna pun saat itu jadi kaget banget. Luna pun langsung menerima tawaran dari Yuya, karena nggak mungkin Luna mau menolak jika dirinya itu bisa bareng sama Yuya. Lagian mereka bisa saling berlatih seperti dahulu. Bahkan saat itu Naek dan Akatsuki juga senang saat Luna mau ikut bersama dengan mereka. Di sini Luna pun berkata pada Yuya bahwa dirinya nggak nyangka bisa melakukan permintaan bersama dengan Yuya lagi. Dan Luna bilang sama Yuya, mereka bisa menyebut ini sebagai sebuah kencan. Ngedengar itu, Yuya pun kaget dan bertanya apa yang Luna katakan untuk memastikan kalau dia tuh memang gak salah dengar. Namun Luna saat itu gak mau ngasih tahu sama Yuya dan langsung ngajak Yuya untuk menerima misi bersama. Setelah memeriksa permintaan, Luna pun mulai mengalihkan perhatiannya ke permintaan khusus. Dan ternyata ada formulir permintaan dengan kata-kata investigasi monster di sekitar ibu kota kerajaan. Sebenarnya itu adalah misi yang bagus, tapi Yuya juga heran saat itu. Apakah di sekitar ibu kota kerajaan juga terdapat tempat di mana monster-monster bisa muncul? Dan karena penasaran, Yuya pun mutusin untuk menerima permintaan yang telah direkomendasikan oleh Luna itu. Dan setelah itu, Yuya pun menanyakan banyak hal kepada sang resepsionis tentang apa yang harus mereka lakukan. Mendengar pertanyaan dari Yuya, resepsionis itu pun menjawab bahwa mereka hanya perlu memburu satu jenis monster yang muncul di sekitar ibu kota. Dengan begitu, misi mereka akan langsung terpenuhi. Ngeliat dirinya yang gak perlu mikirin apa-apa, Yuya pun merasa kalau misi kali ini pasti bakalan mudah. Dan karena itu mereka pun langsung mengisi dokumen. Dan setelah masalah dokumen selesai, Yuya pun langsung menggunakan sihir teleportasi untuk pergi ke hutan dekat ibu kota kerajaan. Entah kenapa, di sini Luna pun mulai terlihat senang banget, bahkan sampai bersenandung dengan nada-nada yang sangat lembut. Yuya pun kemudian bertanya sama Luna, apakah ada hal baik yang sedang terjadi? Luna yang mendengar itu pun tersipu malu sambil menjawab, itu karena aku bisa pergi berdua dengan Yuya, dan karena itu aku pun jadi seneng banget. Yuya yang mendengar itu bahkan sampai agak salting. Dan setelah mereka sampai di tujuan mereka, hutan yang ada di depan mereka tuh berasa biasa aja di depan Yuya. Bahkan beneran gak bisa dibandingin sama sarang iblis agung. Tapi Yuya kemudian bertanya pada Luna, mereka akan bekerja sama untuk mencari monster yang ada di daerah ini. Namun gak lama setelah itu, terdengar suara. Suara itu merupakan teriakan dari seorang wanita tepat di dalam hutan itu. Yuya pun saat itu langsung menanyakan sesuatu pada Naek. Apakah Naek tahu dari mana asal suara itu berasal? Naek pun langsung mendeteksi asal dari suara itu dan langsung menuju ke sumber suara. Dan tiba-tiba identitas suara itu pun terlihat. Terlihatlah Glenda yang sebelumnya mendekati Yuya di kuil petualang. Namun entah kenapa Naek di sini agak waspada, seolah menyadari keberadaan lain di sana. Di sini, Yuya pun ingin memeriksa keadaan yang ada di sana. Namun Glenda malah menyuruh Yuya untuk pergi dari tempat itu. Dari arah lain, muncullah serangan tajam secara tiba-tiba yang membuat Yuya pun langsung mengambil absolut spear dan membalikan serangan itu. Terlihatlah Assassin Camelon di sana. Ketika Yuya sedang memikirkan apa itu Assassin Camelon, Yuya bisa melihat ada sesuatu yang sedang mengelilingi mereka.
Yuya pun langsung melindungi Glenna saat itu. Dan diketahui, Assassin Camelon adalah monster kelas B. Monster ini bisa meniru lingkungan mereka dan menyerang tiba-tiba seperti yang mereka lakukan pada Yuya sebelumnya. Yuya yang mendengar itu pun jadi tertarik, karena itu adalah monster pertama yang ditemuinya di luar sarang iblis agung. Tapi dia memiliki rank yang lebih tinggi dari yang Yuya perkirakan. Melihat Yuya yang saat itu bisa bertarung dengan Assassin Camelot, Glenna sorak terpana sama ketampanan dari Yuya. Gak cuma itu aja, Luna saat itu juga mulai memanipulasi benang di tangannya dan melepaskan semuanya secara acak. Sehingga benang-benang itu pun mulai memotong pepohonan di sekitarnya yang membuat Assassin Camelot tidak bisa menghindarinya. Beberapa saat kemudian, Assassin Camelot pun kemudian berteriak karena terkena serangan dari Luna. Dan ternyata wujud aslinya merupakan seekor bunglon yang sangat tinggi sekitar 2 meter dengan tubuh hijau dan mata kuning besar, serta terdapat tanduk megah tepat di dahinya. Dan diketahui, jumlah Assassin Camelot yang menyerang saat itu tidak hanya satu, tapi cukup banyak. Namun sebenarnya, ngalahinnya itu nggak susah-susah banget. Ketika Luna mengamuk dengan benang-benangnya, Yuya juga menggunakan pedangnya dan mengiris semuanya dengan sangat akurat. Sehingga Assassin Camelot yang masih tersisa pun langsung kabur dari tempat itu. Dan ini adalah pertama kalinya Yuya melihat ada monster yang kabur di depannya. Di sisi lain, Glenna yang menyaksikan pertempuran itu pun sampai terpelongo. Glenna pun saat itu ngucapin makasih sama Yuya karena udah nyelamatin hidupnya. Dia pun kemudian mendekat kepada Yuya sambil berkata bahwa Yuya harus datang ke rumahnya karena Glenna akan memberikan semua keinginan dari Yuya. Luna yang mendengar itu pun jadi cemburu dan kemudian melepaskan pelukan Glenna pada Yuya saat itu. Luna pun kemudian bilang sama Glenna, "Kalau begitu mana rasa terima kasihmu untukku?" Glenna pun saat itu tersenyum kesal ke arah Luna. Beberapa hari setelah Yuya menyelamatkan Glenna, Yuya pun langsung memeriksa item yang didapatkannya ketika dia mengalahkan Assassin Camelot sebelumnya. Dan berikut adalah item-itemnya. Ada Assassination Camelot Discoloration Skin. Itu adalah kulit dari Assassin Camelot yang memiliki fleksibilitas dan memiliki kekuatan pertahanan yang cukup tinggi. Bahkan warnanya juga bisa berubah tergantung pada cara pemrosesannya. Kemudian ada Cloak of Disguise. Itu adalah item drop langka Assassin Camelot yang bisa menyembunyikan sosokmu dari lingkungan seketika mengenakan jubah itu. Selanjutnya ada Bracelet of Replacement. Itu adalah item drop langka Assassin Camelot untuk beralih ke peralatan yang terdaftar di gelang itu secara instan. Kemudian Magic Stone-nya juga merupakan kelas B yang telah ditambahkan di tempat itu. Item itu adalah item yang paling umum di antara yang lain. Untuk Assassination Camelot Discoloration Skin, itu merupakan bahan karet yang aneh yang bisa berubah warna tergantung pada seberapa banyak cahaya yang bisa ditangkapnya. Tapi karena Yuya tidak punya rencana atau tempat untuk memprosesnya saat ini, Yuya pun mutusin untuk menukarnya dengan uang tunai di pintu dunia lain, seperti material Bloody Ogre sebelumnya. Dan meskipun Cloak of Disguise nampaknya tidak diperlukan dari sudut pandang Yuya, tiba-tiba Yuya berpikir bahwa akan menyenangkan bisa menipu mata seseorang yang tidak bisa melihat menggunakan skill. Meski Yuya belum pernah bertemu lawan seperti itu, tapi nggak ada salahnya untuk bersiap. Dan sisanya adalah Bracelet of Replacement. Ini adalah yang paling berguna untuk saat ini. Alasannya, ketika Yuya mendaftarkan beberapa set Bloody War Demon Series dan pakaian yang biasa ditinggalkan oleh Sage, Yuya sekarang bisa menggantinya dalam sekejap.
Dan setelah itu, Yuya pun mulai kembali ke sekolah. Singkat cerita, Yuya yang ditemani Naik dan Akatsuki pun pergi ke taman dan mulai penasaran kenapa dirinya nggak pernah mendengar kabar tentang Master Usagi belakangan ini. Yuya pun jadi penasaran apakah Master Usagi lagi dalam bahaya. Dia pun mulai mengingat tentang Yuti dan berniat menjadi kuat sedikit demi sedikit. Dan disinilah perbedaan dengan animenya. Novel kejadian pertarungan sama Yuti baru terjadi di sini. Dan saat itu Kaori nggak menyaksikan pertarungan itu. Jadi meski ceritanya sama, ada beberapa perbedaan antara novel dan animenya. Dengan kata lain, animenya maksa untuk menamatkan volume 4. Padahal ada banyak kejadian di volume 4 yang gak dijelasin di animenya. Dan di akhir volume 4, Yuya pun akhirnya membawa Yuti ke rumahnya. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!